Halo, selamat datang di channel pameran franchise Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Waralaba. Begitu mendengar kata waralaba, sebagian besar dari kita membayangkan toko swalayan dan restoran cepat saji yang banyak kita temui, mulai dari tingkat kota hingga tingkat kecamatan, dengan purwarupa desain bangunan dan warna yang hampir sama. Sebenarnya, waralaba tidak hanya tentang toko swalayan dan makanan cepat saji semata. Ada berbagai jenis usaha, baik barang maupun jasa yang diwaralabakan. Seperti misalnya hotel, binatu, cuci motor, pijat refleksi, plumbing, bengkel, dan spa. Menurut PP nomor 42 tahun 2007, yang dimaksud waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha, di mana usaha tersebut bisa berupa barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Untuk memberi kepastian hukum antara pemberi dan penerima hak waralaba, maka harus diatur oleh pemerintah dengan cara mendorong hubungan kerjasama tersebut agar bisa sehat dan saling menguntungkan. Nah, agar kerjasama sehat dan menguntungkan, maka pemerintah mewajibkan semua pengusaha waralaba di Indonesia harus memiliki STPW atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Untuk mendapatkan STPW, prosesnya sangat mudah dan tidak dikenakan biaya Rp1 pun, alias gratis. Lalu, apa untungnya memiliki STPW? Bagi pemberi waralaba, dengan mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, pemberi waralaba bisa mengiklankan usaha waralabanya secara gratis melalui pemerintah. Ingat, bisa beriklan gratis, saudara-saudara. Penerima waralaba, pemerintah dapat memberikan bantuan hukum ketika terjadi perselisihan dengan pemberi waralaba. Jadi, penerima hak waralaba tidak perlu was-was lagi. Misalnya saja, ketika ada penerima waralaba klinik kecantikan dianggap malpraktek oleh pasiennya, padahal sudah menjalankan prosedur sesuai yang diisyaratkan oleh pemberi waralaba. Dengan memiliki STPW, penerima waralaba akan mendapatkan perlindungan hukum. Supaya bisa berusaha dengan sehat dan menguntungkan, mari membangun usaha waralaba dengan mendaftarkannya pada Kementerian Perdagangan dan segera miliki STPW, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Usaha aman, untung di tangan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan sedikit sharing terkait dengan STPW, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Oleh sebab itu kita akan memulai dengan slide pertama. Saya akan bicara tentang potensi waralaba Indonesia. Banyak bisnis-bisnis usaha yang sudah menggunakan waralaba. Bisa dikatakan hampir seluruh bisnis usaha boleh diwaralabakan, tergantung apakah bisnis usaha itu memiliki ciri khas tertentu. Slide berikutnya ini akan menjelaskan kepada kita tentang potensi waralaba, di mana potensi ini adalah usaha mikro kecil sebanyak 66%, dan 55% itu merupakan bidang perdagangan, ya, yang merupakan eceran besar di luar operasi motor dan mobil. Sudah beroperasi sekitar 1-5 tahun ada sekitar 53%, yang omsetnya 300 juta dan yang sudah mempekerjakan orang atau tenaga kerja di atas 5 orang sebanyak 50%. Dari jumlah ini jelas dapat kita lihat bahwa potensi waralaba itu sangat besar, di mana tenaga kerja yang diserap juga cukup besar, dan juga sensus waralaba menurut BPS ada 81.000 gerai waralaba di Indonesia. Tetapi hal ini juga masih dianggap kecil karena 81.000 itu hanya baru 0,3% dari 26 juta usaha yang lebih yang ada di Indonesia. Jadi potensi waralaba Indonesia itu masih sangat besar. Oleh sebab itu kita ingin membuat waralaba itu menjadi tuan rumah negeri sendiri dan boleh menjadi suatu produk ekspor unggulan kita dan mendunia. Lanjutkan kemudian kebijakan waralaba. Kalau kita pelajari kebijakan waralaba itu ada dari mulai Undang-Undang Undang-Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ada di pasal 7 di mana dikatakan distribusi tidak langsung salah satunya adalah waralaba. Lalu kita mengenal juga ada PP 42 tahun 2007 tentang waralaba, dan ada ya Permendak 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, dan ada juga Permendak 64 dengan junto Permendak 8 tahun 2020 terkait pendaftaran waralaba secara online. Jadi setiap penyelenggara waralaba wajib memiliki STPW, inti dari peraturan ini. Karena STPW adalah bukti pendaftaran dari prospektus waralaba dari pemberinya, dan juga merupakan bukti bahwa kita serta suatu entitas menjadi bagian dari pemberi waralaba. Jadi penerima waralaba juga memiliki STPW. Kriteria waralaba ada 6 Bapak Ibu sekalian sesuai dengan peraturan. Yaitu pertama memiliki ciri khas usaha. Ciri khas usaha ini suatu hal yang perlu sekali dilindungi oleh hak kekayaan intelektualnya. Sehingga ciri khas usaha dan hak kekayaan intelektual itu merupakan satu kesatuan bersama. Kalau Bapak Ibu memiliki ciri khas, tetapi hak kekayaan intelektual tidak dilindungi, maka Bapak Ibu bisa mengalami kerugian. Ya, kita akhir-akhir ini ikut tahu bahwa kita pernah mendengar ada orang yang mereknya digugat sehingga dia mengalami kerugian. Itu salah satu bagian dari ciri khas usaha dan hak kekayaan intelektual. Ciri khas usaha itu bukan sekedar hanya merek Bapak Ibu sekalian. Bumbu rahasia atau metode suatu pekerjaan bisnis itu bukan ciri khas juga. Dan sebaiknya hal-hal demikian dilindungi oleh hakinya. Bahkan tagline dari Bapak Ibu sekalian itu pun perlu dilindungi oleh hakinya. Sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan tagline ini, Bapak Ibu bisa memanfaatkan keuntungan dari hak kekayaan intelektual Bapak Ibu. Yang kedua, waralaba itu kan sama-sama untung. Tadi seperti yang video yang kita lihat ya, win-win solution. Oleh sebab itu waralaba harus terbukti menguntungkan Bapak Ibu. Terbukti menguntungkan di sini bahwa jangan sampai perusahaan itu merupakan perusahaan yang tidak baik atau kurang modal atau lagi sakit lalu dijualkan waralaba. Jangan sampai demikian. Terbukti menguntungkan ini dibuktikan dengan laporan keuangan. Jadi setiap pemilik STPW itu sudah kami periksa laporan keuangannya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa membuktikan secara
perhitungan keuangan bahwa perusahaannya menguntungkan. Dan yang berikutnya mudah diajarkan dan diaplikasikan. Ya, ini merupakan hal yang penting ya. Jangan sampai Bapak Ibu sukses membuat bisnis, tetapi ketika diwarabakan, hal itu tidak bisa diaplikasikan oleh penerima waralaba. Ini juga satu hal yang menjadi concern, bahwa kita waralaba itu harus mudah diajarkan. Nah, ini dibuktikan dengan adanya standar barang yang tertulis maupun jasa yang tertulis. Maksudnya adalah kalau contohnya adalah di makanan. Kalau kita memberikan garam, bukan garam secukupnya, tetapi garam 100 gram kah, 200 gram kah, ada ukuran tertentu yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang menjalankan SOP tersebut. Kalau kita hanya bilang garam 1 sendok makan, itu ada persoalan baru. Sendok makan ya dan sendok makan Bapak Ibu berbeda. Menyendoknya pun berbeda. Nah, oleh sebab itu, maka standar ini perlu sekali tertulis sehingga penerima waralaba mudah mengaplikasikan dari SOP yang Bapak Ibu siapkan dari pemberi waralabanya. Dan dukungan berkesinambungan ini sangat penting, apalagi di masa pandemi begini ya. Bagaimana upaya dari pemberi waralaba kepada penerima waralabanya sehingga mereka bisa sama-sama bertahan dan untung di masa-masa sulit krisis seperti ini. Dukungan berkesinambungan ini seperti kayak iklan atau seperti dukungan diskon-diskon atau dukungan seperti bahan baku yang lebih murah, itu perlu ada Bapak Ibu sekalian. Bahkan pelatihan, peningkatan kapasitas dari para penjaga outlet juga itu perlu. Karena pada saat seperti ini terus terang kita akui bahwa waralaba cukup mengalami terpukul juga oleh pandemi ini. Karena itu dukungan sangat diperlukan oleh para pemberi waralaba dari pemberi waralabanya, sehingga sama-sama untung, sama-sama bisa bertahan dalam bisnis ini. Dilanjutkan slide-nya. Nah, ini ya perjalanan waralaba. Tadi seperti video yang disampaikan tadi, perjalanan waralaba itu mudah. Mudah kenapa? Karena sekarang Bapak Ibu, online itu Bapak Ibu tidak perlu lagi datang ke Kementerian Perdagangan, cukup dengan mengupload semuanya dalam file di OS. Yang kedua sederhana. Kenapa sederhana? Karena syaratnya sangat mudah. Untuk memberi waralaba, syaratnya adalah prospektus penawaran waralaba. Yang kedua, untuk penerima waralaba, syaratnya hanya prospektus penawaran waralaba yang dimiliki oleh pemberi waralaba serta perjanjian waralaba yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sangat mudah, sederhana sekali. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, apabila itu lengkap dan benar, maka prosesnya hanya 2 hari kerja Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa entitas yang kami proof dalam waktu di bawah 8 jam. Kami memang perlu waktu untuk meneliti dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sampaikan. Tetapi kami berkomitmen untuk tetap menjaga bahwa di bawah 2 hari kerja, Bapak Ibu apabila lengkap dan benar itu dapat keluar STPW-nya. Ya, itu ada contohnya ya. Contoh STPW-nya. Untuk STPW pemberi waralaba dalam negeri maupun luar negeri itu semua diproses oleh Kemendak. Demikian juga dengan penerima waralaba luar negeri diproses oleh Kemendak. Lalu pemberi waralaba lanjutan dalam dan luar negeri juga diproses oleh Kemendak. Sementara untuk pemerintah daerah memproses penerima waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dalam negeri, dan penerima waralaba lanjutan luar negeri. Data penerbitan STPW pada saat ini dapat kita lihat bahwa pemberi dalam negeri itu sebanyak 106. Ya, di slide berikutnya ini terlihat bahwa pemberi waralaba dalam negeri sebanyak 106, lalu pemberi waralaba luar negeri sebanyak 183. Ya, ini cukup mengembirakan saing juga nih dengan pemberi waralaba luar negeri. Jadi artinya harapan kami adalah pemberi waralaba luar negeri boleh bertumbuh 1, sebenarnya pemberi waralaba dalam negeri bisa bertumbuh lebih dari 1, sehingga tetap seimbang. Jadi jangan terkesan atau
terlihat bahwa pemberi waralaba dalam negeri itu jumlahnya sedikit. Nyata tidak. Bapak Ibu bisa melihat data penerbitan ini. Inilah data turunan dari bulan sampai dengan bulan November tahun 2020 ini. Lalu pemberi waralaba lanjutannya ada 14, penerima waralaba luar negerinya ada 188. Ya, lanjutkan. Apa sih untungnya STPW? Bapak Ibu sekalian, di negara kita ini kita membutuhkan legalitas dalam melakukan usaha. Ketika Bapak Ibu memiliki STPW, Bapak Ibu tuh memiliki satu nilai jual lebih terhadap para investornya. Kita bebas berbisnis Bapak Ibu. Tidak ada yang melarang siapapun untuk berbisnis, bekerja sama. Kalau percaya dengan seseorang yang baru memulai usahanya, atau baru punya konsep usahanya, itu juga boleh Bapak Ibu. Tetapi bila terjadi permasalahan, Bapak Ibu silakan selesaikan sendiri persoalan itu tersebut. Kalau Bapak Ibu berinvestasi atau mengambil waralaba yang memiliki STPW, pemerintah hadir di dalam perjanjian Bapak Ibu. Di mana ketika Bapak Ibu merasa tidak dapat dukungan yang berkesinambungan, merasa bahwa pemberi STPW ini melakukan hal sewenang-wenang, Bapak Ibu dapat melaporkannya kepada kami. Tetapi kita membutuhkan legalitas atau trust dari Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah penerima waralaba tersebut. Karena itu, pertama adalah legalitas dari STPW ini merupakan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Kedua, Bapak dan Ibu pemilik STPW itu memiliki banyak pembinaan dari Kementerian Perdagangan. Satunya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah upaya dari Kementerian Perdagangan untuk mencarikan pasar kepada Bapak dan Ibu, pemilik STPW. Jadi kepada 30 pemilik STPW yang ikut dalam Pekan Waralaba Nasional hari ini, Bapak dan Ibu itu diberikan fasilitasi oleh Kementerian Perdagangan gratis. Bapak Ibu silakan cek kepada para penerima peserta yang ada 30 STPW ini. Apakah kami mengut biaya? Tidak pernah Bapak Ibu. Bahkan ketika pameran-pameran offline sekalipun yang selama ini kita lakukan seperti biasa, itu pun kami tidak memungut biaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebenarnya STPW ini banyak manfaatnya bagi Bapak dan Ibu dalam hal legalitas, dalam hal menerima menerima pembinaan dan menerima fasilitasi dari pemerintah. Setelah itu Bapak dan Ibu juga memiliki logo waralaba Bapak dan Ibu. Logo waralaba ini diberikan kepada pemilik STPW, baik penerima maupun pemberinya, sehingga entitasnya jelas bahwa ini loh bisnis yang menjalankan waralaba dan sudah diakui oleh pemerintah. Karena syaratnya untuk memiliki STPW itu adalah 5 tahun sudah beroperasi Bapak dan Ibu. Kenapa 5 tahun? 5 tahun itu adalah siklus usaha. Sehingga siklus usaha Bapak dan Ibu itu teruji. Teruji untuk menghadapi krisis ataupun masalah-masalah yang ada. Nah, logo waralaba yang seperti ini. Tolong slide-nya. Logo waralaba. Slide logo waralaba. Nah, logo waralaba ini identitas maupun kebanggaan sebenarnya. Kalau Bapak dan Ibu lihat ya di beberapa gerai-gerai, ya saya tidak mau menyebutkan mereknya, gerai-gerai retail, gerai-gerai restoran, mereka memajang logo ini. Logo ini merupakan nilai jual tersendiri buat Bapak dan Ibu. Dan juga artinya gerai ini adalah gerai waralaba. Sehingga jangan khawatir, standarnya pun sesuai dengan standar aslinya. Karena memang waralaba selalu bersifat cloning. Jadi induknya sama dengan anaknya. Jadi Bapak Ibu tidak merasa ada perbedaan antara gerai yang satu dan gerai yang lain. Jadi logo waralaba ini kami sedang mendaftarkannya sebagai hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan. Jadi sebentar lagi mungkin akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM
logo waralaba ini sebagai hak milik dari Kementerian Perdagangan dan bisa digunakan oleh pemilik waralaba sebagai identitas dan sebagai kebanggaan akan dirinya bahwa dia melakukan bisnis waralaba yang baik dengan menggunakan STPW dan memiliki logo waralaba. Ya, kita ke bagian sanksi. Sanksi ini mungkin ya ini yang bagian yang paling nggak enak ya, Bapak dan Ibu. Pada prinsipnya pemerintah itu mengutamakan pembinaan. Jadi kalau Kementerian Perdagangan itu fungsinya adalah pembinaan. Kami selalu menghimbau kepada para pelaku usaha yang mengaku dirinya waralaba tapi belum memiliki STPW untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilik STPW. Walaupun kami memiliki PPNS Kementerian Perdagangan itu tidak bersifat represif. Karena sebelum mereka bertindak ke lapangan, selalu berkoordinasi dengan kami sebagai unit pembinanya. Jadi PPNS Kementerian Perdagangan selalu koordinasi dahulu. Apakah ini merupakan entitas waralaba yang mengaku waralaba harus digunakan sanksi pidana atau administrasi? Nah, itu semua dikoordinasikan oleh PPNS kita kepada kami. Namun demikian, kami tidak bisa mencegah para penyidik di luar Kementerian Perdagangan. Ya, seperti kita tahu bahwa Polri adalah penyidik umum yang berhak menggunakan segala undang-undang yang ada di negara kita ini. Nah, apabila Polri bergerak menggunakan undang-undang ini, kami tidak bisa melarangnya. Betul, Polri tetap berkoordinasi dengan kita untuk permasalahan waralabanya. Tetapi kewenangan untuk menindaknya atau kewenangan untuk menegakkan hukumnya dimiliki juga oleh Polri. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mohon tolong, kalau Bapak Ibu belum memiliki STPW, segera daftarkan STPW-nya. Mudah, murah, dan cepat. Tidak ada biayanya. Tetapi jika Bapak Ibu tidak merasa perlu memiliki STPW, jangan mengaku sebagai waralaba. Karena ada sanksinya, yaitu 4 tahun penjara dan denda 10 miliar. Dan kalau yang menemukan itu adalah penyidik umum atau Polri, kami tidak bisa melarang mereka untuk tidak bertindak. Tetapi apabila yang menemukan itu adalah PPNS kami, biasanya kita tetap mengutamakan pembinaan dahulu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, pemerintah punya 2 tangan loh. Yang satu sebagai pembina, yang satu sebagai pembinasa. Jadi kalau bandel ya dibinasakan. Tapi kami tidak berharap bahwa pembinasaan itu ada karena perlu kita akui usaha itu sangat diperlukan oleh negeri kita untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Baik, terima kasih presentasi singkat dari kami.